Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah wa arsyadani wa arsyadakumullah wa waffaqani wa waffaqakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di tempat yang sangat istimewa ini. Mari kita syukuri pertemuan yang sangat istimewa ini untuk melanjutkan telaah kitab Syu'abil Iman, Mukhtasar Syu'abil Iman, insyaallah sampai waktu Isya tiba. Pada kajian terakhir, pertemuan yang lalu, kita sudah sampai As-sabi'u wal arba'una min Syu'abil Iman, cabang iman atau bagian iman yang ke-47 ya, yang pada waktu itu saya tambahkan dari kitab Tazkiyatun Nafs, yaitu tentang istighfar ya. Kita akan lanjutkan cabang berikutnya atau bagian berikutnya. Berarti kalau pertemuan yang lalu adalah as-sabi'u wal arba'un min syu'abil iman, berarti sesudahnya apa? Pak Akbar, bahasa Arabnya apa berarti? Setelah as-sabi' berarti as-thaminu wal arba'una min syu'abil iman. As-thamin yang ke-8, wal arba'un dan 40. Ya, kita terjemah 48. Yang ke-48 min syu'abil iman, dari cabang atau bagian iman. Atau kalau kita terjemah supaya ini ya, syu'abul imannya kita dudukan cabang iman yang ke 48 49, 50 sampai nanti insyaallah pada satu saat sampai ke 77 khatam ya. Nggak tahu tembus sampai tahun 2030 apa enggak ya. Ya, kita jalanin aja pokoknya. Biasanya satu pertemuan satu syu'bah ya, satu bagian atau satu cabang iman yang kita kaji. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cabang iman yang ke 48 yang dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah wa jazahullah khairan anil Islam wal muslimin. Al-qarabinu wa jumlatuha al-hadiyu
wal udhiyatu wal aqiqah. Al-qarabin. Al-qarabin. Al-qarabin ini bentuk jamak daripada al-qurban. Al-qurban, 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 al-qarabin. Ya. Menyembelih binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu intinya ya. Jadi praktek daripada cabang yang ke-48 ini adalah seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternak. Kalau dirinci apa saja itu? Al-hadyu. Hadyu. Ini kaitannya dengan orang yang haji ya. Haji tamattu karena harus bayar hadyu. Wal udhiyatu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ya banyak kaum muslimin yang mengamalkan ini. Al udhiyah. Kurban. Kurban ya. Ya. Dan biasanya kalau menjelang musim kurban ini kambing-kambing dari kampung-kampung sana dibawa ke sini, dijual di pinggir. Alhamdulillah. Masjid-masjid juga setiap tahun ya, setahu saya alhamdulillah syiar ini masyhur. Syiar ini ya luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada yang sapi itu sampai puluhan ya. Tayyib. Wal aqiqah. Aqiqah. Aqiqah ini kaitannya dengan apa? Nah, aqiqah kelahiran anak. Ya, itu. Al-hadyu ini kaitannya dengan haji. Al-udhiyah ini ibadah tahunan. Hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Tapi satu saat bisa wajib karena nadar misalnya, ya. Ini ibadah tahunan, kesempatan melaksanakannya adalah Idul Adha. Tepatnya setelah sholat Idul Adha plus ayyamu tasyriq, hari-hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu berapa hari? 3. Tanggal berapa? Bulan apa, tanggal berapa? Ini banyak orang Islam yang tidak tahu. Apalagi kalau orang Islam itu sepenuhnya dia bersandar kepada penanggalan Masehi. Tidak bakalan kenal Idul Fitr, tidak bakalan kenal ayyamu tasyrik. Makanya bahayanya kalau umat Islam itu bersandar kepada tanggal penanggalan Masehi, nanti akan hilang darinya ilmu tentang waktu-waktu ibadah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hilal. Hilal. Hilal yang muncul di awal bulan, ya kan? Katakanlah itu adalah waktu-waktu ibadah untuk manusia dan haji. Jadi itu penting banget orang Islam mengetahui ya penanggalan Qamariyah. Ini tanggal berapa, ini tanggal berapa. Karena dari situ ada banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah syariatkan yang waktunya itu ditentukan berdasarkan. Saya yakin banyak orang Islam hari ini, bahkan mungkin maaf-maaf saja ya yang sekolahnya tinggi-tinggi juga, kalau ditanya hari tasyrik itu tanggal berapa. Nanti kalau penyebutannya itu berdasarkan tanggal penanggalan Masehi, itu bisa pindah-pindah kan? Tidak konstan, tidak tetap. Tapi kalau ini orang yang paham, hari tasyrik itu berarti tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Taib. Jadi ini tahunan. Akikah tergantung. Kadang-kadang ada orang itu seumur-umur tidak pernah akikah. Kenapa? Kenapa? Ditakdirkan oleh Allah dia tidak punya anak. Mandul. Dan itu ada tertuang di dalam kitab suci kita. Persoalan anak itu Allah katakan ada yang mandul. Sebagaimana rizki itu ada yang Allah kasih sampai ribuan triliun, ada yang tidak punya apa-apa. Ya kan? Akikah ini terkait dengan anak, lahirnya anak, dan juga terkait dengan kemampuan.
Anaknya banyak tapi kalau tidak mampu ya enggak. Inilah mudahnya ajaran Islam. Ibadah-ibadah maliyah itu dikaitkan dengan kemampuan. Ya, kemampuan. Enggak mampu, dah jangan maksain diri. Tapi kalau mampu jangan pura-pura. Pura-pura apa bahasanya? Pura-pura apa, Pak? Enggak, kalau orang sini, bahasa orang sini. Pura-pura enggak tahu itu pura-pura apa namanya? Bahasa pasaran. Pura-pura apa? Maaf kalimatnya agak ini. Tapi biasanya itu biasa aja. Pura-pura bego. Pura-pura enggak. Jujur aja. Yang punya kemampuan bertakarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah ini. Bayangin ya, kalau orang itu istrinya 4. Istri 4. Masya Allah, dari istri 4 ini subur-subur semua anaknya. Yang istri yang 1 10, ya istri yang 2 10 lagi, 4 40. Duitnya Masya Allah melimpah ruah. Setiap lahir anaknya mampu akikah. Bahkan biasanya akikahnya Masya Allah, ya kan, mewah-mewah, ya kan, beli kambingnya yang bagus kalau laki-laki 2 ya. Tapi kayaknya memang kalau orang itu istrinya 4 itu pantasnya, idealnya memang ekonominya ekonominya gimana? Kuat gitu ya. Tapi kadang-kadang kuat syahwatnya doang. Ya, baik, ini gambarannya ya. Jadi apa namanya? Cabang yang ke-48 ini adalah ibadah yang modalnya itu adalah dengan menyembelih binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Apa? Yang paling tinggi kelasnya unta. Di bawah unta apa? Sapi, kerbau itu ini ya, selevel. Terus kambing dengan segala variannya. Ada domba, ada kambing etawa, sekarang ada kambing apa lagi? Macam-macam lah ya. Baik. Coba kita renungkan sejenak ya. Binatang yang dijadikan atau binatang ternak yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hari ini itu nggak punah. Alhamdulillah, nggak punah. Nggak punah kan? Nggak punah. Subhanallah. Bahkan setiap hari kita kalau pengen menikmati daging ini masih mudah kita dapatkan, masih mudah. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya orang itu berkelapangan rizki, tiap hari dia makan rendang, tiap hari makan sate misalnya, kemudian tiba Idul Adha, dia bersyukur kepada Allah, dia beli kambing. Kambingnya juga ready, bahkan dari kampung itu pada berdatangan ke sini. Alhamdulillah. Ya, baik. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Demikian juga orang dikarunia anak, ya, dia mampu, atau misalnya biasanya itu kadang-kadang orang baru berumah tangga anak pertama itu bisa saja keadaannya belum mapan, tapi mbahnya Masya Allah berkelapangan rizki, akhirnya yang beliin kambing siapa? Mbahnya. Akikah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas karunia putra cucu. Dan kaitannya kalau sudah diakikai, waktunya yang paling istimewa adalah hari ke-7, kemudian disematkan nama. Orang Islam punya prinsip tidak menganut madhab atau pendapat apalah artinya sebuah nama. Nama itu penting banget karena ada dimensi tafaul. Cucu saya namain Abdullah, semoga benar-benar menjadi hamba Allah. Nama cucu saya ini perempuan, saya kasih nama Maryam, mudah-mudahan seperti Maryam ibunda Isa alaihissalam, wanita salehah ya. Saya namai Ibrahim, mudah-mudahan memiliki sifat-sifat mirip. Nah, tapi jangan bercita-cita saya namain Ibrahim supaya jadi nabi kayak Ibrahim. Mustahil. Iya. Kalau ada orang tua menamai nama anak-anaknya dengan nama nabi dengan harapan nanti juga dipilih oleh Allah menjadi nabi, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin jemaah sekalian? Atau misalnya ada orang tua berdoa setiap malam di waktu-waktu mustajab, ya Allah jadikanlah anakku sebagai nabi. Ini termasuk doa yang melampaui batas.
Nggak mungkin diijabah oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Allah telah menetapkan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir. Ya, baik. Itu gambarannya. Ya, baik. Kita telah dalil-dalil yang diketengahkan di sini. Kalau kita perhatikan ya dari awal, dari cabangnya atau bagian yang pertama sampai hari ini, sampai cabang yang ke-48, manhajul ard, metode pemaparannya sama. Disebutkan cabangnya, kemudian dikutip ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang terkait dengan syubah atau dengan bagian atau cabang tersebut. Dalil yang yang dikutip di sini, saya yakin sebagian besar hafal, sebagian besar ini dikutip dari surah yang sangat pendek. Fasalli li rabbika. Ayo lanjut wanhar. Nah, buktinya pada hafal kan. Bahkan kalau saya minta ke Syekh Akbar ya, nah, coba bacain ayat ini utuh dari situ, pasti bisa kan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Baik. Fasalli li rabbika wanhar, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Kadang-kadang sifatnya itu subhanahu wa ta'ala. Kita sering menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di sini cukup disebut liqaulihi ta'ala. Berarti ini ayat Al-Quran ya, atau hadis qudsi. Kalau qala Allah itu kemungkinan pertama ayat Quran atau kedua hadis qudsi, tapi di sini adalah jelas ayat Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Kita perhatikan ayat ini, kita tadabburi. Ini fasalli, maka sholatlah kamu. Ini yang diperintah laki-laki satu. Siapa ini yang diperintah oleh Allah? Fasalli, maka sholatlah kamu. Ini perintah Allah diarahkan kepada satu orang laki-laki. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya ini untuk orang banyak maka fasallu. Kalau untuk perempuan fasalli. Ini fasalli, fasalli anta ya Rasulullah. Salatlah kamu. Li rabbika, ikhlas, karena ikhlas untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Ya, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah ikhlas untuk Rabbmu, untuk Tuhan. Ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya ya, berawal dari Allah berfirman inna a'tainaka al-kautsar. Kalau diwasal inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami. Inna ini nonnya panjang ya. Ini sering dalam membaca Al-Quran itu sering salah antara non yang panjang dengan non yang pendek di banyak tempat ya. Inna itu aslinya inna nahnu, sesungguhnya kami. Allah berfirman sesungguhnya kami. A'tainaka, telah memberimu wahai Rasul, kamu Rasul ya, Al-Kautsar. Coba ingat-ingat yang mungkin pernah membaca terjemahan ayat ini. Apa Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Kalau dari sisi bahasa Al-Kautsar ini diartikan nikmat yang banyak. Rasulullah SAW itu dianugerahi nikmat yang luar biasa banyaknya oleh Allah dan luar biasa istimewanya ya. Kemudian lanjutnya fasalli li rabbika wanhar. Allah diajari oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menunjukkan syukurnya ya kepada Allah yang telah memberikan Al-Kautsar ya, agar sholat dan berkorban dengan ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kalau kita kembangkan ya, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu surah itu sampai pingsan. Salah satu riwayat yang tentang masalah ini, di saat Rasulullah itu berada di tengah-tengah sahabatnya sedang di masjid,
tiba-tiba pingsan. Ya, pingsan sesaat. Kemudian setelah itu siuman. Rasulullah senyum. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum?" Rasulullah menyatakan, barusan diturunkan kepada saya surah, dibacakanlah ini, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar," sampai akhir surah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Tahukah kamu apa itu al-kautsar?" Nah, tahukah kamu? Atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Karena memang sahabat belum tahu, belum diajari oleh Rasulullah, belum dijelaskan, suratnya aja baru turun. Jawabannya itu simpel banget. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Coba kalau hari ini, ya kalau hari ini kita umat Islam itu, kalau kita tidak tahu urusan agama ini, kita tidak berasumsi barangkali agama ini utuh. Salah satu yang membuat Islam ini ambiar adalah banyaknya orang-orang yang berani lancang berbicara tentang agama. Ya, akhirnya ambiar. Di antaranya yang sudah ambiar apa sekarang ini? Kalau kita mempelajari Al-Quran ini, agama itu sudah dibedakan oleh Allah. Agama itu sudah dibedakan antara agama yang diterima dengan yang tidak diterima, yang diridhoi dengan yang tidak diridhoi, yang hak dan batil. Agama yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Selain Islam tidak diterima. Itu ilmu berabad-abad. Hari ini sudah ambiar. Ada orang berani mengatakan semua agama sama. Itu diantara yang paling parah ya, yang sudah ambiar hari ini. Sehingga ada orang Islam itu dia mengatakan semua agama sama, punya peluang masuk surga. Ya, Masya Allah. Nah, mari kita teladani urusan agama. Kalau kita tidak tahu, jangan gengsi untuk mengatakan, "Maaf, saya tidak punya ilmunya dalam masalah ini." Kita tiru para sahabat. Dan itu tidak aib, itu justru menunjukkan bahwa orang ini keren, istilahnya, mau mengakui demi menjaga keutuhan agama ini. Begitu. Lalu akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-Kautsar itulah nahrun wa'adanihi Rabbi, sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepadaku untuk umatnya, ya, umatnya nanti minum dari sungai ini atau dari telaga ini pada hari kiamat. Sifat telaga nahar, atau Rasulullah juga menyebut haud, telaga ini disebutkan gelas-gelas untuk meminumnya itu sejumlah atau seperti bintang-bintang di langit. Bintang ini bisa, tasbih ini bisa memiliki dua makna. Maksudnya gelasnya itu banyak banget, sejumlah apa seperti bintang yang di langit yang jumlahnya banyak. Tapi juga ada yang ini kemilaunya, gelasnya itu Masya Allah kemilau. Nah, airnya ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sifatnya apa? Sifatnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan sekali minum tidak haus. Jadi kalau kita itu di dunia ini misalnya yang hobi kuliner itu menikmati es ini es itu, nikmatnya luar biasa. Ingat, jangan hanya puas dengan menikmati itu. Bahkan ketika mungkin kita menikmati itu, kita berdoa, "Ya Allah, izinkan aku untuk bisa meminum air Kautsar." Ya, akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada dunia ini. Kenikmatan di sana itu jauh lebih besar. Jangan sampai kita menjadi orang muslim itu puas dengan dunia ini. Na'udzubillah. Kita masih menginginkan kenikmatan akhirat. Punya rumah bagus. Jangan sampai orang punya rumah bagus itu sudah puas. Bahkan mestinya rumah bagus itu dia antisipasi jangan menjadi fitnah. Setiap mau masuk, misalnya gitu ya, dia berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah rumah untuk kami, untuk keluarga kami di jannah, sehingga rumah ini tidak menjadi berfitnah." Kadang-kadang orang punya rumah bagus itu sudah nggak ingat masjid, gaya hidupnya itu sudah Masya Allah.
Apalagi kalau rumahnya bagus, kendaraannya bagus, duitnya tebel, itu kadang-kadang jadi fitnah dahsyat. Nah, ada namanya kausar. Berarti kausar itu memiliki dua makna. Kausar dalam arti nikmat yang banyak, ya. Atau kausar dalam arti apa tadi? Telaga atau sungai yang Allah janjikan kepada Rasulullah untuk dinikmati oleh umatnya pada hari kiamat. Sifatnya diantaranya itu, ya. Baik, jadi kalau kita gabungkan dua ayat ini, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Berarti Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk mengikhlaskan sholat. Sholat ya, semua sholat, sholat wajib, sholat sunnah, ya kan, dan juga berkorban. Kemudian Rasulullah SAW sudah mengamalkan ayat ini belum? Sudah mengamalkan perintah ini belum yang tertuang dalam ayat ini? Sudah pastilah, ya. Rasulullah SAW, kalau kita baca sejarahnya, sirahnya, di akhir hayat beliau ketika beliau sakit keras, jatuh bangun istilahnya, beliau mempertahankan sholat 5 waktu, ngimamin. Kemudian ketika beliau sudah tidak bisa ngimamin, yang ditunjuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Rasulullah sudah berkorban, nanti ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Sudah ditunaikan. Kemudian ada kaidah begini, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sekaligus perintah untuk umatnya. Sepanjang tidak ada dalil bahwa itu khusus untuk Rasulullah. Jadi ini kan tadi sudah saya uraikan, fasalli itu perintah Allah kepada Rasul. Fasalli kan satu laki-laki, berawal dari inna a'tainaka. Berarti kan satu orang, Rasul. Nah, perintah di sini fasalli li rabbika wanhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin maksiat. Tidak mungkin beliau diperintah, diwajibkan oleh Allah melaksanakan sesuatu kemudian beliau tidak laksanakan. Itu maka keadaan kita. Kalau Nabi kita itu tidak mungkin seperti itu. Maka Rasulullah itu disifati maksum, tidak pernah berbuat dosa. Beda dengan kita, kita harus ridho, harus sadar kalau Rasulullah mengatakan semua Bani Adam itu banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi Rasul itu maksum. Tinggal masalahnya kita. Ini perintah bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga menjalar kepada umatnya. Sholat kita sudah jaga belum? Kalau misalnya wanhar berkorbannya di saat waktu tiba bertakarrub kepada Allah, menyembelih hewan korban, periksa keuangan kita. Kalau ada kelapangan, tunaikan ini. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya harus kita garis bawahi, sholat dan korban itu li rabbik, kita ikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu mudah apa susah? Mengikhlaskan ibadah, apalagi sholat, apalagi ibadah yang kadang-kadang itu ditonton orang banyak. Wah, itu sapinya fulan, wow, sapi lemosin, gede banget. Ikhlas di dalam hal-hal seperti ini yang jelas-jelas terlihat oleh orang banyak, itu gampang apa susah? Jujur aja, gampang apa susah? Kalau orang yang ngerti apa itu ikhlas, berbagi pengalaman dengan kita, ulama-ulama ini bukan orang awam kayak kita, ternyata mereka mengajarkan kepada kita ikhlas itu lebih sulit daripada amal itu sendiri. Iya, manusia itu punya potensi untuk nyari pujian itu besar banget. Ya, baik. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada ayat-ayat yang lain yang dikutip berikutnya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta. Unta ya.
Di sini tidak ada onta, tapi di tempat lain masih ada onta. Udah ada yang mencoba nggak peternak onta di sini? Nah, Anda belum dengar. Tapi korma itu tumbuh di sini. Ya, ada kan pohon korma ya? Ya, saya lihat di Masjid Baitur Rahman Jati Asih itu ada. Tapi saya lihat itu setelah ada buahnya kecil-kecil tuh kayaknya tidak sampai matang. Mungkin nggak cocok iklimnya atau gimana. Tapi yang jelas tumbuh. Kalau onta ada yang sudah mengimpor ke sini dan diperternak di sini? Belum pernah dengar saya. Udah ada? Hah? Oh, di Ragunan ya, di Kebun Binatang ya. Taib ya. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Unta ya, memperoleh kebaikan yang banyak. Kalau di sini nggak ada unta, tapi bahimah yang lain ada. Al-an'am, hewan ternak yang lain ada kan? Apa? Sapi. Sapi. Orang-orang yang memelihara sapi, atau kita yang kadang-kadang tidak memelihara, cuman beli gitu ya, mendapatkan manfaat yang banyak. Ya, sapi itu bisa menjadi aset kekayaan ya, dipelihara kalau bagus itu bisa ratusan juta kalau di momen Idul Adha itu ya. Baik. Sapi. Masya Allah. Sapi segede itu diciptakan oleh Allah jinak. Jinak. Bayangin kalau seandainya sapi itu buas, bukan kita yang makan sapi, kita yang ditelan sapi mentah-mentah. Iya, wadallalnaha lahum. Kami jinakkan sapi itu untuk mereka, binatang ternak. Jinak. Masya Allah. Ya, kemudian coba perhatikan, sapi itu dimakan oleh manusia mulai dari congornya. Nih bibirnya yang seksi itu tebel itu ya kan, sampai buntutnya, sampai kakinya. Sampai jeruan-jeruannya itu juga banyak yang yang gemar gitu ya. Kalau di masakan Padang itu ada ususnya itu ya, isonya itu jadi masakan spesial. Masya Allah, segede itu habis oleh manusia. Makanya manusia itu kalau nggak bersyukur tuh kelewatan banget. Nah, dikasih oleh Allah itu binatang ternak yang segede-gede gitu, Allah jadikan jinak. Mereka nikmati. Nyembelihnya juga mudah, kecuali yang tidak ahli. Kalau di tangan ahli itu nyembelih sapi itu jatuhkannya gampang, tapi kalau yang nggak ahli itu mungkin malah bisa jadi dia yang jatuh, bukan sapinya. Iya kan? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Taib. Nah, kemudian ini kaitannya dengan onta tadi, balik ke onta. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Ini bedanya orang musyrik dengan orang muwahhid. Orang yang beriman itu kalau menyembelih binatang ternak ini menyebut nama Allah. Kalau orang musyrik dulu ya, itu menyebut nama berhala-berhala sesembahan mereka. Jadi ini bedanya orang muslim dengan, sebagaimana sholat tadi, kalau orang Islam itu sholat sujud kepada Allah, kalau orang-orang musyrik sujud kepada berhalanya, beda ya. Taib. Kemudian dan sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Menyembelih unta, ada yang pernah mempraktekkan menyembelih unta. Menyembelih unta itu tidak seperti menyembelih sapi, kambing kan, itu kan dirobohin misalnya. Kalau unta itu dalam keadaan berdiri. Baik, ini ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam bab tadi. Kemudian hadis Nabi SAW yang dikutip di sini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah SAW kana yudhahi bikabshaini aqranaini amlahain. Rasulullah SAW kana yudhahi. Beliau SAW berkorban bikabshain, dengan 2 kambing. Aqranaini yang bertanduk, amlahaini berwarna putih, ada campuran hitamnya. Ini sifat kambing yang dibuat korban oleh Rasulullah SAW, bertanduk,
kemudian apa tadi, amlahain warnanya putih, kemudian ada campuran dikit hitamnya. Nah, bertanduk dua ekor kambing bertanduk dan warnanya putih bercampur hitam. Baik, ini kalau di dunia kambing ya, dunia kambing ini kambing yang paling gagah, yang paling keren ya. Kambing, sempurnanya kambing itu biasanya laki-laki jantan, kemudian ada tanduknya, kemudian warnanya menarik banget, putih, ada campuran. Nah, ini ada adab ikhwatal iman ya, adab masalah kurban ini. Penikmat kambing ya, pehobi daging kambing itu biasanya ya nyari daging yang istimewa kan? Hah? Bener nggak? Kalau penikmat sate, orang yang hobi sate biasanya itu maunya dagingnya yang bagus, empuk gitu kan? Hah? Ya betul ya. Nah, atau kira-kira kalau ada warung penjual olahan kambing, ada orang makan di situ tuh walotnya luar biasa, nggak bisa dikunyah, gulenya nggak bisa di ini, misalnya dagingnya tidak bagus, kira-kira ada pelanggannya nggak? Pelanggannya nggak ada menurut saya, pada kapok semua, nggak balik. Tapi kalau dia jangan, maksud saya begini, kalau untuk mengkonsumsi, untuk makan, menikmati daging kambing, kita nyari yang istimewa. Kira-kira pantas nggak orang yang kalau makan kambing itu nyari yang masya Allah, yang bagus, giliran dia kurban, mendekatkan diri kepada Allah, kantongnya tebel, kemudian beli kambing afkir untuk dipersembahkan kepada Allah, pantas nggak? Nggak pantas. Maka bab korban ini kalau kita telaah sifat hewan korban yang direkomendasikan itu ya, harus memenuhi kriteria syariat. Yang sakit, yang pincang, yang kurus, nggak ada dagingnya, nggak boleh. Berarti di sini kita itu mestinya ya belajar untuk siap berkorban dengan modal yang terbaik, dengan hewan yang terbaik untuk mencari ridha Allah. Apalagi ini untuk kepentingan akhirat kita. Dan itu bukan hanya masalah korban, semua ibadah yang kita persembahkan kepada Allah kita upayakan dengan kualitas terbaik. Sholat dengan kualitas terbaik, puasa dengan kualitas terbaik, zakat dengan kualitas terbaik, sedekah juga dengan kualitas terbaik. Semua ibadah kita latih, karena kita ini punya penyakit kalau tidak kita obati ini. Urusan-urusan ibadah itu umumnya sambil lalu, tapi giliran urusan dunia itu kadang-kadang sehari full kita sabar menekuninya. Apa enggak penyakit ini? Penyakit lah ya. Iya. Maka kalau kita melihat sifat Rasulullah, sifat binatang korbannya Rasulullah tadi ya, itu istimewa banget ya. Biasanya yang begini ini harganya mahal ya, tapi lagi-lagi orang yang disyariatkan untuk menyembelih hewan korban itu adalah orang yang mampu. Anda melihat kadang-kadang hewan korban itu, kalau sapi patungan Pak ya, 7 orang ya, tapi rata-rata itu kenapa pakai grade yang rendah banget, cuman 3,5 juta, padahal bisa jadi orang ini punya duit ratusan juta. Masa korban cuma 3,5? Itu kalau beli kambing itu dapat cemek, itu cempe yang kecil itu, coba diperhatikan. Nah, makanya banyak yang menganggap bahwa korban dengan kambing itu lebih utama daripada sepertujuh sapi ya. Musim korban yang lalu, barusan beberapa bulan yang lalu, tapi karena waktu itu cepet banget ya, kayaknya itu baru kemarin, saya pas jalan-jalan di jembatan kosong sana, sebelum sekarang kan sudah dibangun, itu ada kambing bagus banget, besar. Saya tanya kepada penjualnya, "Bang, ini dijual berapa Bang?" 12 juta Pak Haji katanya, 12 juta. Ya mungkin kalau ditawar itu mungkin netnya bisa berapa itu ya? Kira-kira berapa Pak? Kalau ditawarkan 12 juta itu, kalau kita tawar kira-kira jadinya berapa? 10 ya? Nggak mungkin 6 juta kan? Itu gambarannya. Jadi kadang-kadang kita korban yang bagus itu, yang mirip dengan sifat
kambingnya Rasulullah tadi itu kadang-kadang harus mengeluarkan 9 juta, 10 juta. Kadang-kadang yang istimewa bisa lebih dari itu. Ya, ini untuk orang-orang yang punya kelapangan rezeki ya. Tayyib. Walaqad ra'aituhu yada'u rijlahu fi sifahihima wa yusammi wa yukabbir. Dan saya melihat, nah, ini dari Anas bin Malik ya, rawinya. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di sisi lambung kambing, kemudian membaca basmalah dan bertakbir. Jadi ini Anas menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan menyembelih hewan korbannya dengan tangannya sendiri. Bismillah wallahu akbar. Ya. Baik. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Cabang yang keberapa tadi? 48. Ada yang waktunya itu tahunan ya. Berkorban itu kan tahunan kan? Karena kalau kita bicara kurban itu spesifik banget. Hewannya harus bahimatul an'am, binatang ternak, ya kan? Dengan sifat-sifat tertentu itu dibahas dari segi umurnya juga ada batasannya, ya. Kemudian apalagi waktu penyembelihannya, ya, itu juga tertentu, tidak bebas, ya, tidak bebas. Bahkan ketentuannya itu nyembelihnya adalah setelah sholat. Kalau sebelum waktu sholat disembelih, gimana? Tidak bisa bernilai korban. Awas ya, jangan salah paham. Tidak bisa bernilai korban. Tapi kalau disedekahkan, dibagi-bagi, ya tetap dapat ganjaran sedekah, tapi bukan korban. Ya, itu dari. Berarti ini skalanya tahunan. Lagi al-hadyu tadi kaitannya dengan haji. Yang agak bisa berkali-kali dalam setahun itu kemungkinannya adalah akikah. Ya, akikah. Ya, menyembelih kambing. Ya. Kalau laki-laki itu sempurnanya 2, perempuan 1. Nah, ini salah satu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam. Akikahnya saja beda. Akikahnya. Laki-laki itu dianjurkan sempurnanya 2 kan? Tayyib. Apalagi yang beda antara laki-laki dan perempuan itu? Apa? Air seninya. Bagi perempuan itu dari lahir air seninya itu sudah najisnya mutawassithah. Tapi kalau bayi laki-laki sejak lahir kemudian sampai umur 2 tahun kemudian tidak makan kecuali ASI, itu najisnya mukhaffafah. Belum makan apa-apa. Itu kalau ini prakteknya cuma dikepretin air di situ sudah suci, tapi umumnya nyucinya lebih dari itu, ya kan? Ya, baik. Itu beda memang. Apalagi nanti kalau sudah dewasa, beda. Nah, ini kadang-kadang ada orang menyetarakan laki-laki dan perempuan secara mutlak. Padahal kalau kita dari bab akikah saja sudah tahu perbedaannya. Termasuk namanya, nama yang disematkan itu harus beda. Ini nama laki-laki, ini nama perempuan. Termasuk nanti dalam tumbuh kembangnya anak-anak, pakaiannya itu sejajarnya harus dibedakan. Mainannya juga dibedakan supaya tidak terjadi transformasi sifat. Ya, sampai akhirnya nanti anak-anak yang dirawat berdasarkan Islam ini, yang laki-laki menjadi laki-laki sejati, yang perempuan menjadi perempuan sejati. Masya Allah. Itulah hebatnya syariat Islam. Tapi sekarang kadang-kadang sudah terjadi transformasi sifat. Laki-lakinya kayak perempuan, perempuannya kayak laki-laki. Baik. Udah Isya belum? Saya lanjutkan surah Al-Kautsar tadi ya, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Kalau kita rujuk ke kitab misalnya tafsir Ibnu Katsir, di situ banyak ilmu tentang masalah ini. Tentang masalah, suratnya pendek banget tapi di dalamnya itu banyak ilmu. Termasuk sebab Allah menurunkan inna syani'aka wal abtar. Itu musuh-musuh Rasulullah
Di situ ada dua nama yang disebut. Yang pertama adalah Wa'il bin Al-As dan Ibnu Abi Mu'aid, siapa namanya? Saya lupa. Ada dua nama yang disebutkan. Itu mereka begini, menganggap karena Rasulullah SAW putra-putranya kan pada wafat, tidak punya anak laki-laki yang melanjutkan beliau. Mereka mengatakan, udah biarin Muhammad nanti kalau mati juga terputus. Orang dia nggak punya anak laki-laki. Jadi mereka menganggap bahwa Rasulullah itu nggak bakalan panjang. Nanti satu saat pasti akan dilupakan orang karena tidak punya. Subhanallah. Maka diturunkan bukan Rasulullah yang terputus disebut-sebut, tapi orang-orang yang membencimu. Inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah tidak punya anak laki-laki sampai dewasa kan? Qadarallah, anak beliau yang laki-laki itu Allah wafatkan masih bocah-bocah. Ya, tapi yang perempuan ada Fatimah radhiyallahu anha wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah meskipun tidak punya anak laki-laki yang melanjutkan beliau, tapi sampai hari ini tidak ada seorang pun di muka bumi ya yang disebut-sebut melebihi Rasulullah, yang ditinggikan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul enggak? Orang ngetop itu di dunia sudah banyak banget. Bahkan tidak usah dunia, di negara kita ini ada orang-orang yang sangat berjasa terhadap negeri kita ini. Biasanya itu Bapak proklamator itu kan termasuk. Tapi ada nggak orang nyebut-nyebut pagi sore, menyebut-nyebut ini kan? Tapi Rasulullah SAW meskipun beliau bukan orang sini, tapi karena dipilih oleh Allah menjadi Rasul, dan Rasulnya itu adalah alamiah, kerasulan beliau itu mendunia, bukan hanya untuk orang Arab. Nama beliau itu disebut-sebut. Sadaqallah, maha benar Allah ketika Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak. Ini sebentar lagi di wilayah kita ini adzan ya, adzan Isya. Betul kan? Atau sudah tiba? Hah? Udah. Di seluruh Rawalumbu yang mengumandangkan adzan pasti menyebut Rasulullah setelah menyebut Allah. Qomat dikumandangkan juga begitu. Yang sholat, selama sholatnya benar, bacaan tahiyatnya benar, pasti menyebut-nyebut Rasulullah. Di seluruh ini. Dan hebatnya lagi itu tidak serentak dalam satu waktu, terus berpindah-pindah dari satu waktu ke waktu. Di sini adzan Isya 4 jam berikutnya Arab Saudi, atau mungkin sejam berikutnya di wilayah yang lain begitu. Nah, orang kafir menganggap udah biarin aja Muhammad itu nggak bakalan lama. Ya, nanti juga nggak ada yang ingat dia, nggak ada yang nyebut-nyebut. Allah turunkan inna syani'aka huwal abtar. Bukan kamu yang terputus penyebutannya, tapi orang-orang yang membencimu. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW ketika adzan, ketika qomat, ketika sholat, bahkan ketika kita menyebut, kita juga nama beliau kita bersolawat. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dah sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan menelaah cabang-cabang atau bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.